Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida ma ba'd. Alhamdulillah, segala puji yang milik Allah Subhanahu wa taala yang memudahkan kita untuk bisa duduk di majelis ini dan untuk membahas tentang permasalahan yang penting, itu adalah wudu, yang dimana sholat tidak sah jikalau wudunya sah. Tak berguna sholat 1000 rakaat kalau wudunya enggak sah atau belum berwudu, karena tidak ada bernilai sedikit pun sholat tersebut. Nah, kemarin kita sudah berhenti di mencuci tangan. Ya, mencuci tangan. Sebelum kita lanjut, sedikit kita ulang. Mencuci tangan sampai siku, bukan mencuci telapak tangan. Maka kita bahas dulu. Yang pertama kali, ketika kita ingin berwudu, apa yang dilakukan? Cuci tangan, baca bismillah, udah bilang. Ada lagi? Bersiwak, masya Allah. Ya. Sebelum berwudu boleh kalau kita sebut mau bersiwak dulu. Baru setelah bersiwak baru niat wudu. Kemudian membaca bismillah. Tapi kita belum jelaskan membaca bismillah, karena di semua hadis yang menjelaskan wudu tidak disebutkan membaca bismillah. Karena membaca bismillah di hadis yang tersendiri yang disebutkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal, la wudu'a liman lam yuzkar ismallah. Tidak ada wudu kecuali dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Tapi hadis tersebut hadis yang diperselisihkan oleh para ulama kesahihannya, dan Imam Ahmad sendiri mendhaifkan hadis tersebut. Maka hukum bismillah bukan wajib. Maka kemarin kita belum jelaskan hukum bismillah. Di mazhab Syafi'i bismillah itu sunnah, dan di mazhab Ahmad bin Hanbal itu wajib jika ingat. Wajib jika ingat. Kalau nggak ingat, nggak masalah. Maka permasalahan bismillah nanti kita akan taruh di permasalahan sunnah-sunnah. Nah, setelah niat, kemudian kita mencuci kedua telapak kaki, telapak tangan, mencuci dua telapak tangan sebanyak 3 kali cucian. Ini hukumnya sunnah, kecuali tangannya terkena najis atau ditambahkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal bangun dari tidur malam. Cuci telapak tangan wajib hukumnya jikalau di telapak tangannya ada najis atau bangun dari tidur malam. Dua ini ya. Kemudian setelah mencuci kedua telapak tangan, kemudian setelah itu berkumur-kumur dan memasukkan air ke hidung dan mengeluarkannya. Masukkan kumur, masukkan air ke hidung dan mengeluarkannya.
Dan di sini hukumnya adalah wajib sebagaimana wajibnya mencuci muka. Karena mulut dan hidung bagian dari muka. Ya. Nah, mungkin manusia tanpa hidung dan tanpa mulut kan? Gak mungkin ada manusia tanpa hidung dan tanpa mulut. Dan hidung dan mulut itu masuk dalam bagian muka. Karena muka dari ujung atas sampai ujung bawah, dari ujung telinga sampai ujung telinga. Maka masuklah ke bagian muka. Kemudian maka kumur-kumur yang memasukkan air ke hidung dan mengeluarkan hukumnya wajib, dan dia masuk bagian dari muka. Maka ketika ditanya, kan tidak ada sebutkan ayat ya idza kuntum ila sholati faghsilu wujuhakum, tidak ada tamadmadu gitu, wastansaqu wastansaru, karena itu semuanya bagian dari muka sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala. Maka kumur-kumur, masukkan air ke hidung dan keluarkan, itu adalah hukumnya wajib. Dan sebagian mazhab yang lainnya menyebutkan hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah. Tapi yang rajih menurut ana itu adalah wajib. Dan sebanyak 3 kali. Kumur-kumur, masukkan air ke hidung dan keluarkan, boleh digabung, boleh dipisah. Boleh kumur-kumur dulu, kemudian masukkan air ke hidung, boleh kumur-kumur masukkan air langsung ke hidung. Dan lebih aula digabung. Lebih aula, lebih baik itu digabung antara kumur-kumur dan masukkan air ke hidung. Dan sebanyak 3 kali. Seminimalnya kumur-kumur itu adalah memasukkan air ke dalam mulut, kemudian menggerakkannya sedikit. Itu kadar minimal. Kadar minimal. Kemudian mau dia buang airnya atau dia minum itu tidak masalah, tapi yang lebih ahsan, lebih baik dikeluarkan. Mau lebih sempurna kumur-kumurnya, maka masukkan air ke hidung dan diputar di dalam mulut kita dengan lebih kencang. Kemudian dikeluarkan, maka itu sempurnanya dalam berkumur-kumur. Bagaimana Rasulullah SAW juga pernah bersabda kan, balighu fil istinsaqi wa balighu fil madmadhi wastinsaq. Bersungguh-sungguhlah kalian di dalam berkumur-kumur dan istinsak, masukkan air ke hidung. Tapi ketika disebutkan kadar minimal, kapan dikatakan kadar sahnya berkumur-kumur, nah itu masukkan air ke hidung dan menggerakkan sedikit. Sempurnanya apa? Sempurnanya ketika masukkan air ke mulut, kemudian diputar dengan lebih kencang ke seluruh gigi kita, ke seluruh rongga mulut, kemudian dibuang. Ini yang sempurna. Kemudian memasukkan air ke hidung. Maka sekedar air masuk ke dalam hidung, maka itu sudah dimasukkan istinsak. Tapi istinsak yang lebih sempurna ketika dimasukkan air ke hidung dan kita sedut sampai ke atas. Itu lebih sempurna dan itu lebih baik. Sebagaimana tadi disebut hadis yang disebutkan balighu fil madmadah wastinsak. Bersungguh-sungguhlah kita di dalam madmadah, berkumur-kumur dan beristinsak. Kemudian ya setelah kita masukkan air ke hidung pasti kita keluarkannya. Keluarkan air dari hidung itu menggunakan tangan kiri. Di sini di hadis Utsman tidak disebutkan tangannya, tapi nanti di hadis yang lainnya lebih jelas menyebutkan memasukkan air ke hidung itu dengan menggunakan tangan kanan, mengeluarkannya dengan tangan kiri. Kemudian setelah berkumur-kumur, masukkan air ke hidung dan keluarkan dan mencuci wajah. Mencuci wajah itu dari batas bulu rambut atau rambut kepala yang biasa tumbuh. Ketika misalnya kepala kita agak botak, agak maju misalnya sini,
Ini nggak dianggap ini sini bukan rambut, bukan kepala, bukan wajah, tetap wajah dari sini. Walaupun kita botak sampai sini, karena patokannya bukan rambut kita, tapi kebiasaan rambut kita tumbuh. Semua manusia biasanya tumbuh di sini, nggak mungkin di sini, yang baru pertamanya. Maka cuci dari sini saja. Apalagi orang yang botak, kadang ada yang botak depan, yang ada yang botak belakang. Nah kalau yang botak depan, maka tetap di area rambut pertama kali tumbuh, bukan di awal pertama kali rambutnya dia tumbuh. Kalau rambutnya dia tumbuh di sini, maka tetap dia sampai sini. Karena ibrahnya adalah rambut awal yang pertama kali biasa tumbuh, bukan awal rambutnya. Karena kalau awal rambutnya kasihan, nanti bingung juga dengan orang yang botak, nggak punya rambut. Bagaimana ini? Mana yang tumbuh? Nggak ada kan? Nah, nanti kebingungan. Maka tempat yang biasa ditumbuh, kemudian bawahnya sampai dagu bawah. Jadi area sini dagu, geraham, kena. Ya. Kemudian lebarnya dari apa ini namanya? Apa namanya? Depan telinga sampai depan telinga lagi. Maka di sana mata masuk, ya kan? Bawah hidung, bawah bibir kita juga masuk, bawah hidung kita, kumis juga masuk. Maka perhatikan air itu harus masuk semuanya. Ghusl seminimalnya ghusl itu mencuci muka, itu area muka yang harus dicuci. Nah, pembahasan kita lagi selanjutnya yaitu adalah ghusl. Kayak kemarin enggak disebutkan ya. Ghuslun, mencuci ya. Yes, permanen. Mencuci. Sebatas minimal mencuci itu adalah mengalirkan air ke anggota yang dicuci. Ini seminimalnya cuci. Jadi ketika kita ambil air, kita basuh seluruh muka kita, sudah airnya mengalir dan kemudian turun, maka itu sudah dikatakan ghusl. Nah, sunnahnya lagi nanti tambahkan itu adalah mendelik, apa tuh? Sedikit ditekan-tekan. Tapi batas minimalnya diambil air, kemudian diambil air ya, airnya diambil di tangan, kemudian dimasukkan ke muka. Bukan ambil air kemudian dibuang baru ke muka. Itu namanya masah nanti. Namanya itu mengusap. Kalau mengusap cuma membasahi tangan, bedanya mengusap. Nah, kalau usap itu membasahi tangan. Membasahi tangan kemudian diusap di daerah yang ingin diusap. Ambil air, kemudian dilepas airnya, kemudian diusap misalnya ke muka. Itu namanya mengusap muka. Yang mengusap muka. Kalau mencuci harus ambil air, harus ada airnya, kemudian baru disiram ke muka.
Karena saya dapati beberapa orang itu ada yang wudhu ketika mencuci muka, dia ambil air kemudian dibuang. Nah, bedakan antara mencuci dan mengusap. Mencuci lebih sempurna istilahnya daripada mengusap. Maka sampai disebut oleh Imam Daud rahimahullah taala As-Sijistani, mengusap ini adalah takhfif, kemudahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak bisa lebih mengungguli dari mencuci. Maka memiliki hukum sendiri mengusap. Nanti kita akan bahas ketika di mengusap kepala. Ya, bedakan antara mencuci dan mengusap. Nah, kemudian cuci muka sebanyak 3 kali. Ini yang sempurna. Yang wajibnya 1 kali. Batasan antara 1, 2, 3 itu apa? Ketika semuanya sudah terkena. Isbahul wudu. Kalau seandainya cuci muka 1, 2, 3, bagian sini belum kena, belum disebut 1. Cuci muka, kemudian bagian yang kanan atau bagian yang kiri atau bagian atas belum terkena, itu belum disebut cucian yang pertama. Cucian pertama kalau sudah semuanya terkena. Ya, bukan gerakan kita. Bukan gerakan kita. Maka pastikan dulu kena semuanya, kemudian baru ambil satu lagi, yang kedua, ambil yang ketiga. Karena kebanyak juga saya itu menemukan orang wudu ambil cuma begini, cuma melempar air ke anggota muka yang depan sini deh. 3 kali. Udah, punya tangan. Tapi di sininya kering, di sininya kering, sebagian bahkan ada yang atas sininya masih kering. Maka wudunya enggak sah. Wudunya enggak sah. Dan juga belum disebut bilangan yang pertama. Karena belum sempurna. Nanti insya Allah kita di akhir pelajaran kita akan praktekkan wudu. Kemudian thumma ghassala yadahu al-yumna ilal mirfaq thalathan marratin. Kemudian dari hadis Utsman, mencuci tangan sampai mirfaq sebanyak 3 kali. Dan sampai mirfaq ini, mirfaqnya masuk. Apa namanya? Apa ini namanya? Siku. Ya, sikut ya. Sikut ya. Sampai sikutnya terkena. Sampai kemarin kita juga pernah kabarkan dari perkataan Imam Syafi'i, la a'lam khilafan fi ijabi dukhulil mirfaqi fil wudu. Aku enggak mendapatkan sebuah khilaf, perselisihan para ulama untuk memasukkan sikut ini dalam cucian tangan. Jadi masuk. Jadi pastikan si sikut masuk, berarti di sini. Nah, itu dari mana? Dari ujung jari kita sampai sini. Bagian belakang dan bagian depan. Karena saya pernah juga melihat cuci tangan cuma bagian depan sini doang. Pas bilang, wuduan tuh nggak bener tuh. Enggak, udah 3 kali kok. Ada angkat set. Nah, kering. Oh iya kering. Jadi seluruh sempurna. Satu ini kena semua nih. Di sini ke bawah. Nah, menyucinya lebih aula dari ujung tangan ke siku daripada siku ke bawah. Karena ayat yang juga hadis, tsumma ghassala yadahu ilal mirfaq, mencuci tangannya sampai ke siku. Berarti yang pertama ujung jari. Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila marafiq. Sampai cucilah tangan wajah kalian dan juga tangan kalian sampai ke siku. Makanya Nabi Allah itu dari ujung jari sampai siku, bukan dari siku ke ujung jari. Ya,
Kadang kan kita mentang-mentang pakai keran, kucurin, kita langsung ambil gampang. Jangan, kalau bisa diambil dari atas. Karena hadis dan ayatnya menyebutkan tangan dulu, baru siku. Berarti siku itu adalah yang terakhir. Sebanyak 3 kali secara sempurna dan sekali secara wajib. Sekali secara wajib. Kemudian tsummal yusra misla dzalik. Kemudian yang kiri juga semisalnya. Nah, ini berarti di sini Utsman radhiyallahu anhu membedakan kanan dengan kiri. Langsung tangan kanan dulu yang 3 kali, baru kiri 3 kali. Yang kiri juga sama ya, sampai mirfaqnya kena juga. Kemudian ada juga diperbolehkan tangan kanan dulu 1, tangan kiri 1, tangan kanan 2, tangan kiri 2, tangan kanan 3, tangan kiri 3. Jadi selang-seling itu juga boleh. Karena urutan ini bukan sebuah wajib. Nanti kita akan bahas tentang di tertib. Nah, karena rukun wudu yang selanjutnya adalah ada tertib. Kemudian ya, sekarang kita masuk ke pembahasannya, yaitu tsumma masaha bi ra'si. Kemudian Utsman bin Affan radhiyallahu anhu melakukan masaha bi ra'sihi, mengusap kepalanya. Ya, kepalanya. Bukan rambutnya sekedar rambut ya. Kasihan kalau sekedar rambut. Nanti yang botak iri dia. Saya nggak punya rambut, gimana ini? Apakah saya nggak perlu basuh kepala? Karena ada pertanyaan juga gitu. Ustaz, kalau kepala saya botak gimana, Ustaz? Ya tetap, karena ibrohnya kepala. Karena rambut itu ada di kepala ya, jadinya nggak masalah. Makanya diperintahkan masah di sini takhfif, dimudahkan. Kalau seandainya kita diminta cuci, nah maka kita ketika wudu harus selalu semuanya basah, harus basah sampai masuk ke dalam, ya kan? Sebagaimana kita cuci tangan, cuci muka. Tapi di sini Allah Subhanahu wa taala memudahkan, yaitu dengan membasuh kepala saja. Nah, membasuh kepala di sini tsumma masaha bi ra'sihi, menggunakan kata ba. Tsumma bi ra'sihi. Ini hadis. Ayatnya faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu. Wamsahu bi ru'usikum. Biru'u Nah, sama-sama menggunakan ba. Ada apa menggunakan ba? Karena dalam bahasa Arab ketika cuma masah, atau di sini pakai amarnya wamsahu, perintah. Kalau di sini cuma menggunakan pekerjaan yang telah dilakukan. Karena di sini cerita seorang budaknya Utsman bin Affan kepada Utsman. Utsman itu mengusap rambutnya. Nah, di sini di ayat wamsahu biru'usikum, menggunakan perintah. Usaplah oleh kalian kepala-kepala kalian. Kenapa masih pakai ba? Karena dalam bahasa masaha itu sekedar mengusap. Kalau tanpa sebuah sebuah huruf ba atau tanpa sebuah huruf, maka yang penting mengusap tanpa ada bantuan dari air ataupun hal yang lain. Dan bahkan pun bisa juga kita bilang mengusap ya kita menggunakan benda lain, misalkan geser, bukan dengan
tangan kita. Karena itu mengusap. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala menggunakan ba untuk mengusap. Mau nggak tahu ya, mengusap dengan air. Mengusapnya dengan air dan dengan tangan. Maka tidak boleh kita menghilangkan satu huruf pun di dalam Al-Quran karena akan merubah makna. Satu huruf pun nggak diperbolehkan karena akan merubah makna seperti ini. Coba kalau seandainya ba yang kita hilangkan, maka maknanya akan berubah. Begitu juga dengan ayat-ayat yang lainnya. Ketika satu huruf saja yang dihilangkan, maka maknanya juga pun berubah. Maka juga kita nggak diperbolehkan ya jadikan seorang imam. Saya hapus. Udah dihapus. Menjadikan seorang imam yang bacaannya tidak baik, terutama Al-Fatihahnya, karena merubah, menghilangkan, menambah huruf itu bisa merubah makna. Kemudian setelah itu, setelah kita tahu mengusap rambut juga mengusap dengan tangan yang dibasahi dengan air, kemudian mengusap kepala ya, bukan rambut, kepala. Ini berapa kali dilakukan? Dilakukan 1 kali, bukan 3 kali. Karena tidak ada satu hadis pun yang meriwayatkan dengan 3 kali. Dan juga sampai saya pernah baca di kitab Khifayatul Akhyar, mu'alif ketika itu menyebutkan riwayat yang menyebutkan 3 dari Ali bin Abi Thalib. Dari hadis Ali bin Abi Thalib ada riwayat yang syadz. Riwayat yang syadz. Apa syadz? Riwayat yang menyelisih hadis yang sahih. Hadis sahih cuma 1, sedangkan dia rawi dhaif menyebutkan 3, maka hadisnya syadz. Dan para ulama pun ketika ada yang menyunahkan 3, itu mereka tidak berdalil dengan hadis syadz tersebut, tapi berdalil dengan mengembalikan seperti kebiasaannya 3 semua, ya kan? Cuci tangan 3, cuci muka 3, cuci tangan 3. Ya karena mereka para ulama tahu bahwa hadisnya adalah hadis yang lemah, maka mereka tidak berdalil dengan dalil tersebut. Sebagaimana disebutkan juga di dalam kitab ini Bulughul Maram, hadis yang kedua. Silakan dilihat hadis keduanya. Maka disebut wa an Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu fi sifati wudu'in Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Ali bin Abi Thalib di dalam sifat wudu Nabi. Disingkat oleh Imam Ibnu Hajar. Kenapa? Karena hadisnya panjang. Disingkat sampai sebuah syahid saja yang ingin beliau tekankan, yaitu tentang mengusap kepala. Ketika hadis Utsman, maka beliau sudah mencukupkan berwudu dengan hadisnya Utsman. Tapi di dalam hadis Utsman cuma sebutkan summa masaha bi ra'sihi. Sudah, tanpa menyebutkan sebuah bilangan. Maka di hadis Ali disebutkanlah bilangannya. Dan juga disebut di hadis Ali menyebutkan juga bilangan-bilangan yang tidak disebutkan di dalam Utsman, dan juga disebutkan lebih terperinci di dalam hadis Ali bin Abi Thalib. Tapi itu sudah dijelaskan di hadis Utsman. Maka beliau cukupkan. Kemudian beliau masih nggak cuma syahid yang beliau butuhkan, dan ini diperbolehkan memotong hadis untuk perkara yang ingin kita kuatkan. Sebagaimana ini sering dilakukan oleh Imam Bukhari rahimahullah ta'ala dalam Sahih Bukhari. Imam Bukhari itu sering satu hadis itu dipotong-potong. Dipotong-potong, masukin sebagian ini dimasuk bab A, yang ini bab B, ini bab C, kemudian disempurnakan di bab yang lainnya. Dan hal itu adalah hal yang boleh kalau tidak merusak makna. Maka di sini tidak merusak makna, karena langsung mengambil syahid tentang permasalahan mengusap kepala.
faqala wa masaha bi ra'sihi wahidatan. Akhrajahu Abu Daud wa akhraj Tirmizi wa Nasa'i bi isnadin sahihin. Bal qala Tirmizi innahu asahhu syai' fil bab. Nah, hadis wa masaha bi ra'sihi wahidatan disebutkan oleh Ali bin Abi Thalib wahidatan. Itu ada cucian yang cuma satu kali, pengusapan yang satu kali saja. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan juga Imam Tirmizi dan Imam Nasa'i bi isnadin sahihin. Beliau menyebutkan dengan isnad yang sahih, kata Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kemudian bal qala Tirmizi, maka dia ingin menekankan bal qala Tirmizi, akan tapi bahkan sampai Imam Tirmizi berkata innahu asahhu syai'in fil bab. Sungguhnya hadis inilah hadis yang paling sahih di dalam bab apa? Bab mengusap kepala. Karena hadis yang 3 ini adalah hadis yang dhaif. Maka hadis yang satu kali inilah hadis yang lebih sahih daripada hadis yang dhaif tersebut. Ini dhaif. Sahih. Maka tidak sunnah kita menambahkan cucian lebih dari satu. Tapi ada juga para ulama yang lainnya yang kita sebutkan karena dari bab faidah itu ada juga yang menyebutkan sunnahnya 3 kali. Tapi bukan berdalil dengan hadis, tapi berdalil dengan kebanyakan cucian semuanya 3 kali, maka rambut juga ikut 3 kali. Tapi di sana dibantah oleh Imam Abu Daud rahimahullah taala dengan perkataannya la yusra, taslis, tidak disyariatkan 3 kali. Kemudian kama qala Abu Daud, sebagaimana yang dikatakan oleh Abu Daud, tadullu ala mashi ra'si marratan wahidah wa bi annal masha mabniyun ala takhfif. Imam Abu Daud rahimahullah berkata, dan menunjukkan hadis ini mengusap kepala itu cuman sekali saja. Wa bi annal masha mabniyun ala takhfif, karena mengusap itu dibangun atas kemudahan, ya kan? Karena kita yang diperintahkan kepala, apa kita disuruh botak semua? Kan enggak, kita kan enggak disuruh botak semuanya, berarti akan terhalang dengan rambut-rambut kita. Fala yuqasu 'alal ghusli, maka tidak bisa dikiaskan dengan mencuci tadi, karena selain kepala semuanya dicuci. Maka fala yuqasu 'alal ghusli wa bi annal 'adad law wali'tubira fil mashi la sara fi suratil ghusl. Dan Abu Daud berkata, kalaulah seandainya cucian ini harus 3 juga, maka seperti mengusap ini seperti ya mencuci, kata Imam Abu Daud rahimahullah taala. Sama aja seperti mencuci 3 kali juga. Mana takhfifnya? Itu yang disebutkan oleh beliau rahimahullah taala. Abu Daud adalah kitab kita diriwayatkan Abu Daud kan? Ya, akhrajahu Abu Daud. Hadis ini pun juga diriwayatkan oleh Abu Daud di hadis ke 111. Walaupun di sana juga ada pendapat sebagian para ulama menyebutkan 3 kali, dengan menyebutkan keumuman hadis selain hadis Ali ini. Karena hadis yang lainnya sering itu tidak menyebutkan bilangan, tapi di hadis Ali ini menyebutkan bilangan. Ya, seperti ayat juga nggak ada yang menyebutkan bilangan kan? Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Kan juga nggak disebutkan sebuah bilangan di dalam ayat. Dan di hadis Utsman ibn Affan radhiyallahu an tidak menyebutkan bilangan. Maka mereka menyebutkan kembali seperti cucian yang 3.
Tapi semua sepakat 1 kali itu adalah kadar yang wajib, 3 sunnah. Jadi beda di sini, yaitu adalah sebagian para ulama menyebutkan cukup, maka yang wajib cuma 1 dan nggak boleh ditambah. Ada yang kemudian yang kedua wajib 1 tapi boleh ditambah menjadi 3. Boleh ditambah menjadi 3 basuhan, 3 usapan. Kemudian mereka para ulama pun berbeda pendapat di dalam masalah mengusapnya. Kan ini dari jumlah, maka ini bagaimana cara mengusapnya? Sebagian kah atau seluruh? Karena dalam ayat faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum. Biru'usikum tidak menyebutkan, disebutkan ayat tersebut tidak menyebutkan untuk keseluruhan, tidak menyebutkan adalah sebagian. Maka di sanalah menjadi para ulama berselisih pendapat. Berselisih pendapat. Mana batas minimal yang mereka perselisihkan? Sebagiankah cukup batas minimalnya atau harus seluruhnya? Mereka tidak berbeda pendapat di dalam permasalahan kesempurnaan. Mereka semua sepakat kesempurnaannya itu suci semua. Tapi yang mereka berbedakan cuman hanya mana batas sahnya, sebagian atau juga harus wajib seluruhnya. Ya, sedikit kita tekankan karena jangan sampai nanti teman-teman sebagian akhirnya tidak mau mengusap seluruhnya dengan alasan ini kan cucian sudah sah. Nanti kita akan jelaskan di akhir. Berbeda pendapat para ulama karena di ayat tidak menyebutkan seluruh ataupun tidak. Tapi ketika kita melihat dari hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka seluruh kebanyakan semua hadisnya itu menunjukkan kepada seluruh dari perbuatan Rasul. Menunjukkan seluruh. Karena tidaklah disebutkan Rasul kecuali nanti akan mencuci dari kepalanya sampai ke belakang dan kemudian ke depan, atau dari belakang ke depan kemudian ke belakang. Mencuci mengusap rambutnya. Nah, dan sebagian ini berdalil dengan mengusapnya Rasul sebagian kepala dengan sorban. Dengan sorban. Karena Rasul ketika itu pernah wudhu tetap menggunakan sorban. Sorbannya enggak diturunkan. Ya, sorbannya enggak diturunkan, tetap pakai sorbannya. Sorbannya itu bukan yang apa namanya? Bukan cuma sekedar kayak kerudung gitu ya kita. Bukan. Sorban itu digelilit. Kemudian itu Rasul enggak dilepas. Tapi Rasul terpakai cuma geser sedikit. Kemudian Rasulullah SAW mengambil air dan mengusap sedikit rambut tersebut kemudian ke sorban seluruhnya. Maka hadis ini disebutkan karena Rasul hanya mengusap sedikit bagian kepalanya, ya. Maka menurut sebagian ulama, ini menunjukkan bahwa mengusap ada dengan sebagian batas minimalnya. Batas minimalnya. Karena di sana Rasul cuma sebagian kepala kemudian imamah atau kemudian sorban. Nah. Tapi menurut ulama yang bilang seluruhnya, maka itu bukan sebuah dalil untuk menyebutkan bahwa sebagian kepala saja yang dibasuh ataupun yang diusap. Kenapa? Karena di sana Rasul sedang menjelaskan bahwa bolehnya wudhu dengan
sorban. Bolehnya wudu dengan sorban, sebagaimana bolehnya wudu dengan khuf, sepatu. Nanti akan ada pembahasan sendiri. Maka di sana syarat, bahkan disebutkan syarat oleh Imam Ahmad tuh, syarat mengusap sorban itu adalah harus mengusap sebagian rambut dulu baru semua sorbannya. Maka hadis ini tidak cukup untuk dijadikan dalil dicuci sebagian kepala, nggak cukup. Karena hadis ini sedang menjelaskan tentang bagaimana cara berwudu dengan sorban atau dengan imamah. Maka dia kembali lagi ke seluruh kepala. Kenapa? Karena ini perbuatan yang biasa yang dilakukan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah perbuatan yang biasa dilakukan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nanti di hadis yang ketiga, hadis ketiga di situ disebutkan mengusapnya rambutnya kepalanya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba kita lihat hadis yang ketiga. Wa an Abdullah bin Zaid bin Asim radhiyallahu anhuma fi sifatil wudu. Nah, di sini beliau singkat ya. Ibnu Hajar menyingkat karena ingin menjelaskan tentang permasalahan mengusap kepala. Qal wa masaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi ra'sihi fa aqbala bi yadayhi wa adbara. Wa fi lafzin lahuma, dan juga sebagai lafaz dari Bukhari Muslim juga, bada'a bi muqaddami ra'sihi hatta dhahaba bihima ila al-qafah thumma raddahuma ila al-makan alladhi bada'a minhu. Nah, kemudian hadis ini menunjukkan bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengusap kepalanya itu dengan cara fa'aqbala biyadaihi wa adbarah. Disebutkan para ulama fa'aqbala dan wa adbarah itu ada disebutkan dari depan ke belakang, dari belakang ke depan. Biasanya ada yang menyebutkan dari belakang ke depan, kan segini ya, dari depan ke belakang, kemudian balik lagi sini, atau dari belakang ke depan, kemudian balikin lagi ke belakang. Karena akbala dan adbara tidak menyebutkan dari mana dimulainya. Tapi di lafaz yang lainnya menyebutkan bada'a bi muqaddami ra'si, menjelaskan bahwa dimulai dari depan kepalanya sampai hatta dhahaba bihima ilal qafa, sampai jalan ke belakangnya. Qafa mana? Maka ini juga dibasuh. Ya, apa yang namanya ini? Pundak mah ini kan? Ya, pokoknya inilah ya. Ini juga dibasuh qafahnya. Kemudian summa raddahuma, kemudian kembalikan lagi ke depan. Ya, tangan kita harus semuanya megang. Karena harus semua rambut kepala kan ke semuanya. Jangan gini doang. Karena sini masuk kepala kan. Maka kemudian faraddahuma ilal makanil ladzi bada'a minhu. Maka kemudian dikembalikan ke tempat yang dimana Rasulullah SAW itu memulainya. Berarti balik lagi ke depan. Ini hadis yang dibawakan oleh Imam Ibnu Hajar, hadis yang ketiga. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim di dalam kitab sahihnya. Nah, kemudian ntar beliau membawakan hadis yang keempat. Kita lanjut hadis yang keempat. Wa an Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma fi sifatil wudu. Nah, beliau juga singkat karena di sini ingin menjelaskan bagaimana cara
mencuci kepala dan tambahannya itu telinga. Qala tsumma masaha bi ra'si. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam itu mengusap kepalanya. Wa adkhala isba'aihi sabbahataihi fil udhun wa masaha bi ibhamaini zahirul udhunai. Maka disebutkan di sini, di hadis ini, yaitu di mana tangan jari sababah ini apa nih? Telunjuk ini setelah mengusap rambut kemudian memasukkan ke dalam telinga. Kemudian wa masaha bi ibhamai zahira udhunai, dan jempol ini di belakang apa nih zahirnya? Astagfirullahaladzim. Bagian yang nampak dari telinga. Sedangkan sababa ini bagian dari dalam. Maka sababa diputar ke sini ke atas, ini ke atas. Diputar sababahnya itu jari telunjuknya di dalam telinga, kemudian yang jempolnya juga naikkan ke atas, diusap, ya, diputar kemudian dinaikkan. Paham ya? Jadi bukan sekedar ambil air masukkan sini gitu, tapi masukkan jari kemudian diusap. Maka ini cuci telinga. Kemudian apakah cuci telinga ini mengambil air yang baru atau tidak? Maka di sana juga ada khilaf para ulama, dan yang di sini zahir dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Daud, dari Imam Nasai dan juga disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah, tidak mengambil air yang baru. Kalau mengambil air yang baru gimana? Gak mengapa juga. Tidak mengapa juga. Kemudian setelah ini hadis yang lain, soal kita akan bahas di hadis yang lain. Kita akan jelaskan nanti di tempatnya. Maka secara sempurna berarti kita ulang ya, mengusap kepala itu dengan bilangan 1 kali, ini yang rajih. Kemudian yang rajih juga itu diusap seluruh kepala dari depan ke belakang, belakang ke depan, atau dari belakang ke depan kemudian ke belakang lagi, dan memasukkan jari ke dalam telinga, kemudian masukkan jari jempol ke belakangnya, depannya, kemudian diusap. Dan ini bahkan di dalam mazhab Syafi'i diambil air, setelah melakukan itu diambil air lagi, kemudian ditekan. Jadi istilahnya untuk memastikan air masuk ke dalam. Walaupun mereka berkata tidak ada dalil yang memerintahkan untuk menekan. Setelah ambil cuci, suruh ditekan. Tapi cuma hanya memastikan air masuk ke dalam telinga. Mereka sebutkan kalau dalil tidak ada dalil. Nah, kemudian setelah itu adalah terakhir cuci kaki. Mencuci kaki, kita kembali ke mencuci kaki di hadis pertama. Karena yang hadis yang sempurna itu adalah di hadis yang pertama saja. Yang lainnya dipotong-potong oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala. Kemudian tsumma ghassala rijlahul yumna ilal ka'bai salasan marratin. Tsumma al-yusra misla dzalik. Kemudian dari semua tersebut Utsman bin Affan radhiyallahu anhu mencuci kedua kakinya ya, dari ujung jari, kelihatan ya? Dari ujung jari kaki sampai ke ka'bain. Ini ka'bain. Dengan ini. Tidak seperti apa Syiah menyebutkan ka'ab. Bukan ka'bain, ka'ab. Ka'ab itu cuma satu. Kita cuma punya, setiap manusia katanya punya cuma satu mata kaki saja, setiap kakinya.
Dan itu salah. Ya, kita sudah lihat sini ada 2 tonjolan kan. Nah, maka ada 2. Maka dua-duanya harus dicuci. Nah, maka aqab, apa namanya ini? Apa namanya? Belakang sini. Tumit, ya. Itu termasuk bagian dari cuci kaki. Sampai Rasulullah SAW menyebutkan di dalam sebuah hadisnya, dalam sebuah safar, ketika itu beliau terlambat dan kemudian melihat sahabat Nabi SAW berwudu dan tumitnya tidak tercuci, maka Rasulullah dengan nada yang keras, karena Rasul dari jauh juga, teriak dan menyebutkan wailul lil aqabi minan nar, celaka bagi orang-orang yang berwudu dan tumitnya tidak tercuci. Maka tumit ini masuk dalam cucian wudu. Maka pastikan si tumit masuk cucian wudu. Bagian depan atau bagian atas dan juga bagian bawah. Jangan bagian atas saja. Karena bagian bawah juga dibutuhkan. Karena dicuci. Bukan masah khufain, bukan sedang mengusap sepatu. Tapi kita mencuci kaki. Mengusap sepatu nanti ada pembahasan sendiri. Maka mencuci kaki dari ujung sini sampai sini semuanya. Bagian bawah atau bagian atas semuanya terkena cucian air. Dan Ka'ab sama seperti pembahasan tadi yang mencuci tangan karena sama-sama menggunakan ilah. Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Maka ila juga ka'bain ini juga masuk dalam cucian. Nah, Ka'ab kita ini ya. Karena juga Syiah berpendapat Ka'ab itu bukan di sini. Saya masih bingung, di mana tulang mana yang disebut sama dia Ka'ab. Karena beliau menyebutkan di sini. Sebutkan apa nih? Annahul azm alladhi fi zahiril qadam inda muqaddam asy-syirak. Zahirul qadam ini. Apa di sini Ka'abnya dia? Ketika saya cari juga di Google tentang tulang, saya mencari mana tulang maq'adus syirak, enggak ketemu. Jadi saya wallahu alam itu di mana. Tapi berbeda dia dengan Ka'ab kita. Ka'ab kita sini dan Ka'abnya dia itu berbeda. Letaknya di mana wallahu alam. Tapi yang disebutkan oleh mereka itu adalah annahul azmu alladzi fi zahiril qadam indal muqaddam asy-syirak. Dan ini dilakukan sebanyak 3 kali. Di sini Utsman bin Affan radhiyallahu anhu mencucinya 3 kali, kanan dulu, kemudian mencuci kiri 3 kali. Dan boleh juga sama seperti tangan, boleh disilang. Boleh disilang. Kanan dulu 1, kiri 1, kanan 2, kiri 2, kanan 3, kiri 3. Itu juga boleh. Dan disebutkan kadar wajibnya sama, kadar wajibnya 1 kali. Kenapa kita sebutkan kadar wajib dan kadar sempurna? Maka supaya kita tahu seminimalnya ketika kita lagi dalam keadaan kritis air, maka kita lakukan cucian tersebut dengan yang wajib saja. Yang wajib saja, karena air sedang kritis. Tapi kalau air alhamdulillah seperti kita, maka kita lakukan wudhu tersebut dengan secara sempurna, tidak dikurangi. Walaupun boleh dikurangi, walaupun itu boleh dikurangi karena hukumnya sunnah. Walaupun hukumnya sunnah. Untuk permasalahan cuci 3 disebutkan di dalam mazhab Syafi'i itu cucian di bawah 3 atau lebih dari 3 itu termasuk dari makruhatul wudu, termasuk dari hal-hal yang dimakruhkan dalam wudu. Karena di dalam hadis yang lain ketika menyebutkan Rasul sallallahu alaihi wasallam wudunya 3 kali, kemudian ditutup dengan faman zada au naqasa, barang siapa yang menambahkan atau mengurangi, faqad zalama au asaa, sungguh dia telah berbuat zalim atau berbuat maksiat. Nah, maka menyebutkan di sini oleh ulama Syafi'i menyebutkan bahwa menambah bilangan atau mengurangi bilangan dari 3, maka itu ada termasuk dari makruhat wudu.
Kenapa? Harus dilakukan secara sempurna. Kecuali dalam keadaan yang kekurangan air, baru kita cuci ataupun kita basuh dengan sebatas minimal saja. Tapi kalau seandainya enggak, maka kita sempurnakan wudu kita. Kemudian Utsman bin Affan radhiyallahu anhu setelah berwudu demikian dan berkata, "Tsumma qala." Kemudian Utsman berkata, "Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawaddu'a nahwa wudu'i hadza." Maka Utsman berkata, "Sungguh aku telah melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam berwudu dengan wuduku ini." Jadi tidak ditambah dan tidak dikurang oleh Utsman bin Affan. Nah, di dalam hadis lain tambahannya, karena di sini dipotong ya, karena enggak masuk pembahasan wudu. Karena hadis lain menyebutkan, "Faman man tawaddu'a nahwa wudu'i hadza tsumma shalla rak'atain la yuhadditsu fihi ma nafsahu ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi." Maka menyebutkan kata Rasulullah SAW. Kemudian karena Rasul sebelumnya menyebutkan tadi kan cuman ra'aitu Rasulullah SAW tawaddu'a nahwa wudu'i hadza. Kemudian qala Rasulullah SAW, "Man tawaddu'a nahwa wudu'i hadza." Ketika Rasul menjelaskan ini wuduku, yang benar barang siapa yang berwudu dengan wuduku ini, seperti dilakukan oleh Utsman bin Affan radhiyallahu an. Kemudian tsumma shalla rak'atain, kemudian dia salat 2 rakaat. Kemudian dia salat 2 rakaat, la yuhadditsu fihi ma nafsah, dan tidak mengajak bicara dirinya. Kadang kita sekarang mengajak diri kita bicara sendiri kan, ataupun kita berhayal dengan memikirkan diri kita sendiri atau memikirkan yang lainnya, tapi cuma hanya di dalam diri kita, tak terucap. Sering. Maka di sini Rasulullah memberikan sebuah janji, barang siapa yang berwudu dengan wudu tersebut, tsumma shalla rak'ataini la yuhadditsu fihi ma nafsah, dan dia tidak mengajak bicara dirinya sendiri, maka apa? Sebuah ganjaran, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka dia akan mendapatkan sebuah ampunan dari dosa-dosa dia yang telah berlalu. Maka disebutkan oleh para ulama, pahala tersebut ataupun ganjaran tersebut sangat pantas bagi orang yang melakukan hal wudu sempurna, kemudian dia sholat tanpa membicarakan dirinya sendiri, tanpa berbisik-bisik dengan dirinya sendiri. Karena diri kita tanpa berbicara dengan diri kita, yang berbisik sendiri ya, dalam hati kita, itu sebuah hal yang sangat sulit. Apalagi di sini perintahkan dari awal sholat sampai salam nggak boleh membisikkan diri kita. Kita kan sholat, Allahu Akbar. Habis sholat subuh, kunci tadi di saku mana ya? Nah, mulai. Ya kan? Terus kemudian tadi saya bayar, kayak kembalian kurang deh. Nah, maka nggak dapat dari sini. Karena berat ya. Sangat berat kan kita sholat udah menghilangkan semua, fokus Allahu Akbar. Sampai salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tanpa berbicara dengan diri kita sendiri, tanpa berpikir hal lain selain sholat. Itu hal sangat yang berat, maka ganjaran juga sangat besar. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, yaitu dihapus dosa-dosa kita setelah yang telah berlalu dari dosa-dosa kecil kita. Karena hal yang udah. Dan di sini nggak harus maksudnya sholat sunnah wudu 2 rakaat, karena sholat sunnah wudu itu adalah sholat sunnah yang mutlak sebetulnya, yang dilakukan yang penting setelah berwudu. Mau kita setelah azan zuhur misalkan, sebelum sholat zuhur kan ada sholat sunnah dulu 2 rakaat, maka itu pun bisa dimasukkan. Karena di sini 2 rakaat saja, dua rakaat, yang penting sholat 2 rakaat. 2 rakaat tadi sebelum subuh juga bisa. Kita wudu dengan sempurna, masuk ke masjid, kita sholat 2 rakaat tersebut, dan tanpa membisik-bisik diri kita, maka kita akan mendapatkan pahala ini. Dan mendapatkan pahala sholat sebelum subuhnya. Kalau sebelum zuhur, maka sebelum zuhurnya. Atau duha, maka pahala duha. Atau pahala, apalagi misalkan digabung dengan sholat
qiyamul lail, maka qiyamul lail kita dapat. Dan ini ada sebuah pembicaraan, sebuah perbuatan yang sangat berat sekali, sangat berat. Kemudian yang terakhir, atau ada dua rukun yang terakhir, yaitu adalah tertib, maksudnya urutan. Habis ini. Kemudian yang tiga ada mualah, bersinambungan antara setiap cucian anggota wudu kita. Ketika habis kumur-kumur, masukkan air hidung, atau kemudian setelah itu muka. Jangan dipisahkan dengan pisah yang lama. Wudu, mau kumur, masukkan air hidung, kemudian mencuci muka. Tiba-tiba ada teman ngajak kita main bola dulu misalkan. Kita main bola sebentar, kemudian balik lagi. Atau teman, tolong ambil bola itu. Ambil bola atau yang agak jauh dikit, kita ambil, kita buang, kita lempar ke dia, kemudian kita balik ke wudu, maka jangan dilanjutkan. Karena apa? Sudah putus bersinambungannya dengan wudu. Lagi wudu, tiba-tiba telepon bunyi, diangkat, ngomong lama 5 menit, kemudian dimatikan. Maka jangan dilanjutkan, tapi diulang. Karena sudah putus adalah mualahnya, bersinambungan antara cucian anggota wudu yang pertama dengan anggota wudu yang selanjutnya. Dan tertib juga, jangan tiba-tiba cuci ketika mau wudu, saya mau wudu nih, tiba-tiba kaki dulu, kemudian baru muka. Jangan, nggak boleh. Maka ketika dilakukan begitu, maka wudunya nggak sah. Maka dia harus ulang wudunya. Karena tertib di dalam mazhab jumhur ulama itu ada sebuah kewajiban wudu atau rukun wudu. Maka tidak boleh menyilang antara satu cucian yang wajib dengan cucian yang wajib yang lainnya, kecuali di permasalahan kaki dengan tangan. Maksudnya mau dahulukan yang mana, kanan atau kiri, itu boleh. Oh, saya mau kiri dulu, boleh, silakan. Oh, kanan dulu, boleh. Tapi yang aula kanan dulu sebanyak 3 kali, kemudian kiri sebanyak 3 kali, atau kanan sekali, kiri sekali, kanan sekali, kiri sekali, kanan sekali, kiri sekali. Begitu dengan kaki. Karena tertib itu ada tertib yang sunnah. Tertib yang wajib adalah cucian muka dengan cucian tangan, cucian tangan dengan basuhan kepala dengan cucian kaki. Maka harus diurutkan seperti itu. Nggak boleh kita, saya kepala kan bagian yang terhormat, maka saya basuh kepala duluan, wudu, kemudian baru muka, baru tangan. Maka wudunya nggak sah. Karena nggak tertib seperti apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Faghsilu wujuhakum, muka dulu, kemudian wa aydiyakum, tangan dulu, ilal marafiq, wamsahu bi ru'usikum, baru kepala, kemudian wa arjulakum, baru kemudian kaki. Maka ini rukun wudu secara sempurna. Nanti kita akan sebutkan sunnah-sunnah wudu yang lainnya di dalam pertemuan-pertemuan yang lain, insyaallah taala. Mungkin sebelum kita tutup ada pertanyaan yang ingin ditanyakan, Pak? Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kondisi airnya. Maksudnya? Oh iya, nggak pindah. Oh. Ya, kalau cuma sekedar pindah, ya karena kita cari air sebentar ya, nggak jauh, maka itu tetap masih dalam satu kegiatan wudu kita. Kecuali kita di sini taunya nyarinya air habis, ada di rumah. Kita ke rumah nggak boleh lanjut, karena rumah kita jauh. Kecuali rumah kita ya depan sini, kemudian ada kerannya sendiri di depan, ya udah lanjut. Kalau masing dilihat oleh manusia ini masih dalam gerakan berwudu. Tapi kalau sudah dikatakan enggak, ini udah naik motor, berarti udah harus diulang. Dia sudah naik sepeda, dia naik mobil, baru cuci ke muka, kayak habis berarti. Cuci muka, kemudian dia naik motor, naik mobil, mau ke rumah karena nggak ada air.
Maka pas di rumah ya cuci wudu lagi secara sempurna dari awal. Tapi kalau cuma hanya berpindah antara satu keran dengan keran yang lainnya, atau dari kamar mandi ke kamar mandi tiba-tiba wudu, habis airnya kemudian keluar, itu nggak masalah. Atau dari luar kemudian masuk kamar mandi karena cuma hanya air ada di kamar mandi, itu nggak masalah. Itu perpindahan yang ringan dan juga tidak sampai memutus cucian wudu kita. Dan masing basah. Misalnya nggak kering kan, cuma pindah gitu doang. Cuma nggak kering kita. Sebagian para ulama ada yang menyebutkan sampai kering, mulainya sampai kering. Kalau belum kering masih boleh lanjut. Ada yang disebut para ulama ya sampai sudah dikatakan ini bukan lagi kegiatan wudu. Pasti tergantung uruf penduduk tersebut. Kalau urufnya ini bukan lagi wudu lagi nih, maka harus diulang dari awal. Ada lagi yang ditanyakan? Ya. Terkait dengan mencuci muka. Apa? Mencuci muka. Mencuci muka. Biasanya kan kalau kita kan ambil air di keran, terus kita bukan, terus kita karena nggak yakin untuk di bagian sini atau di bagian sini belum kebasahan air, makanya kita gosok-gosok itu kalau itu termasuk membasuh atau mengusap aja? Saya cabut aja. Kemudian kita cuci muka, ragu nih, udah cuci belum gitu ya? Kita gosok-gosokkan dengan air itu. Ya kan, masih satu cucian kan? Ya kan ketika cuci sini digosok semuanya, bukan cuma ambil sini muka gitu kan? Kan kita kan baru menjelaskan kalau itu kan permasalahan tentang wajibnya, ambil air kemudian disiram semuanya. Maka kita lo masuk sunahnya adalah digosok. Maka diambil air kemudian di sini, kemudian digosok semuanya. Maka itu boleh. Kalau kita mau melakukan sunnahnya itu tadlik, itu menggosok atau menekan-nekan ya. Yang penting jangan nekan dengan sabun ya. Nanti pakai sabun muka ya. Sekalian lah sabun muka gitu. Jangan. Ada lagi? Kalau tidak ada, oh ada. Belum, karena masuk sunnah. Kita wudhu kemudian kita menjawab salam, itu hal yang boleh. Nggak membatalkan wudhu, karena wudhu tidak disyaratkan tanpa berbicara. Seperti sholat. Sholat kan tidak diperbolehkan bicara, tapi wudhu nggak ada syaratnya. Seperti juga dengan tawaf. Tawaf tidak disyaratkan tidak boleh berbicara, tapi ya terlarang berbicara, sebenarnya makruh untuk berbicara, apalagi hal yang tidak penting. Tapi tidak membatalkan. Itu tidak membatalkan tawaf tersebut. Karena beda dengan sholat. Walaupun tawaf dikatakan misal sholat seperti sholat. Maka wudhu juga sama. Wudhu ketika kita wudhu itu biar assalamualaikum, waalaikumsalam. Emang ada pelarangan dari istilahnya ya pelarangan lah bisa dikatakan dari Abu Hanifah rahimahullah itu karena takut air kesedak, bukan karena nggak dibolehkannya ada bicara di dalam wudhu. Takutnya kan lagi serius fokus kesedak gitu kan, ketelan atau gimana kan, itu yang ditakutkan oleh Abu Hanifah, maka dilarang untuk mudarat tersebut ya. Sampai level makruh, kalau banyak malah ngobrol sih bisa masuk, karena kita lagi beribadah kan, beribadah yang bagus kan khusyuk, beribadah yang bagus itu khusyuk. Taunya kita cerita wudhu, wah gimana tadi ini, nah itu dengan diam dulu, wudhu selesai, wudhu baru kita bicara cerita. Kalau cuma sekedar kata-kata ringan, kita tiba-tiba lagi wudhu, tiba-tiba ditanya sama orang, ini udah ini belum? Udah. Ayo. Tapi kalau saya sampai cerita, jangan. Sampai cerita, jangan. Karena kita lagi sedang ibadah. Ya, wudhu ini ibadah. Ibadah bukan cuma di masjid, sholat, enggak. Tapi wudhu pun nih ibadah. Maka harus diperhatikan wudhu tersebut. Mungkin ini, ada lagi?
Itu dalam musab kepala ya. Kita musab kepala ya. Kalau yang botak kan jelas berarti dia bertutup kepala. Kita yang berambut ini, rambutnya agak tebal, bahkan yang mungkin yang rambutnya kripo gitu ya. Itu cukup di permukaan rambutnya itu atau mesti dipastikan dia turun? Enggak. Ada masalah ya? Iya. Makanya kan sebuah takhfif, sebuah keringanan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Makanya bagaimana tuh cara keribu? Waduh. Dia mandi aja pun kadang nggak masuk kepala kan. Nah, ini sebuah kemudahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Yang penting usap saja. Nah, ke belakang kemudian majukan lagi ke depan. Apa? Ya, kan gimana? Mungkin kalau seandainya kita mau praktek nanti bisa ke belakang tempat wudhu setelah ini. Sesi khusus ya? Oh, boleh. Berarti ditunda. Yo. Itu terserah boleh. Mau dibikin sesi khusus juga boleh. Ntar setelah selesai semuanya ya. Setelah komplit semua wudhu, mau sunnahnya, mau wakruhnya, mau pembatalnya, baru kita praktek itu. Ya udah. Berarti kita akhiri kajian kita pada hari ini. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.